Uang, kita semua membutuhkannya. Setiap hari, kita berinteraksi dengan uang dalam berbagai bentuk dan situasi. Dari membeli kebutuhan sehari-hari hingga merencanakan masa depan, uang selalu hadir dalam kehidupan kita. Uang adalah alat tukar, membantu kita memenuhi kebutuhan hidup. Dengan uang, kita bisa mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya. Uang mempermudah kita dalam bertransaksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi, uang juga bisa menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik. Bayangkan uang sebagai sahabat. Seperti sahabat, uang bisa mendukung kita, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika kita tidak bijak dalam menggunakannya. Banyak orang merasa stres dan bingung karena masalah keuangan. Jika dijaga dan diperlakukan dengan baik, ia akan membantu kita mencapai mimpi. Menabung dan mengelola uang dengan bijak bisa membuka banyak peluang. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa mencapai tujuan finansial kita, seperti membeli rumah, pendidikan, atau bahkan liburan impian. Sebaliknya, jika disia-siakan, ia akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Menghabiskan uang tanpa perencanaan bisa membawa kita pada masalah keuangan yang serius. Hutang yang menumpuk, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan stres yang berkepanjangan adalah beberapa konsekuensi dari pengelolaan uang yang buruk. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengelola uang dengan bijak. Pendidikan finansial adalah kunci untuk memahami bagaimana uang bekerja dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari jebakan keuangan. Mari kita kuasai ilmu mengelola keuangan, agar uang menjadi sahabat, bukan musuh. Dengan menguasai keterampilan ini, kita bisa hidup lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Uang yang dikelola dengan baik akan menjadi alat yang membantu kita mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Mengelola uang bukan hanya tentang berhemat. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial dan pencapaian impian Anda. Lebih dari itu, ini tentang mencapai tujuan hidup. Ingin punya rumah sendiri, ingin melanjutkan pendidikan, atau mungkin Anda bermimpi untuk memulai bisnis Anda sendiri, atau ingin jalan-jalan keliling dunia. Semua ini bisa dicapai dengan perencanaan yang matang dan disiplin dalam mengelola keuangan. Semua mimpi itu bisa terwujud dengan perencanaan keuangan yang baik. Mulailah dengan membuat anggaran. Anggaran adalah peta jalan Anda menuju tujuan finansial. Catat pemasukan dan pengeluaran Anda secara rutin. Dengan mencatat setiap transaksi, Anda akan lebih sadar akan kebiasaan belanja Anda. Dengan anggaran, Anda bisa melihat kemana uang Anda pergi dan mengidentifikasi pos pengeluaran yang bisa dikurangi. Ini membantu Anda mengalokasikan dana lebih efektif. Ingat, setiap rupiah yang dihemat adalah investasi untuk masa depan. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan disiplin dan komitmen, Anda bisa mencapai semua tujuan finansial Anda. Jadi, mulailah sekarang, atur keuangan Anda, dan raih mimpi Anda. Menabung adalah kebiasaan sederhana namun sangat penting. Mulailah dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan Anda setiap bulan. Tidak perlu menunggu kaya untuk menabung. Justru, dengan menabung kita sedang membangun jalan menuju kebebasan finansial. Pilihlah instrumen tabungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti tabungan biasa, deposito, atau emas. Ingat pepatah lama, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Investasi adalah kunci untuk mengembangkan uang Anda. Bayangkan uang Anda seperti bibit tanaman. Jika ditanam dan dirawat dengan baik, ia akan tumbuh dan berbuah. Ada berbagai jenis investasi, seperti saham, reksadana, atau properti. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Jangan takut untuk belajar dan bertanya kepada ahlinya. Ingat, investasi yang tepat akan membantu Anda mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Section 5. Bijak berbelanja, kebutuhan versus keinginan. Seringkali kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Inilah pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang kita inginkan tetapi tidak esensial. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya butuhkan ini?
Bedspeakles well on that pihak stage been fought. Section 6. Terhindar dari jerat utang. Dalam bagian ini, kita akan membahas cara-cara efektif untuk menghindari jerat utang yang bisa menjadi beban berat dalam kehidupan kita. Utang bisa menjadi beban berat jika tidak dikelola dengan baik. Banyak orang terjebak dalam utang karena kurangnya perencanaan keuangan yang matang. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis utang dan bagaimana cara mengelolanya. Hindarilah utang konsumtif, yaitu utang untuk membeli barang-barang yang nilainya akan turun di kemudian hari. Contohnya adalah membeli gadget terbaru atau barang-barang mewah yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Utang konsumtif hanya akan menambah beban keuangan kita di masa depan. Jika Anda harus berutang, pastikan utang tersebut produktif, yaitu utang yang digunakan untuk hal-hal yang bisa meningkatkan nilai aset Anda, seperti modal usaha. Utang produktif dapat membantu Anda menghasilkan pendapatan tambahan yang bisa digunakan untuk melunasi utang tersebut. Selalu disiplin dalam membayar cicilan utang tepat waktu. Buatlah jadwal pembayaran yang teratur, dan pastikan Anda tidak melewatkan satu pun cicilan. Disiplin dalam membayar utang akan membantu Anda menghindari denda dan bunga tambahan yang bisa memperburuk kondisi keuangan Anda. Ingat, terbebas dari utang adalah langkah penting menuju kebebasan finansial. Dengan mengelola utang dengan bijak, Anda bisa mencapai stabilitas keuangan dan meraih tujuan-tujuan finansial Anda. Jadi, mulailah sekarang, dan jadikan kebebasan dari utang sebagai prioritas utama dalam perencanaan keuangan Anda. Section 7. Belajar dari kesalahan, kisah mereka yang bangkit. Banyak orang sukses belajar dari kesalahan finansial mereka di masa lalu. Mereka bangkit dan membangun kembali kondisi keuangan mereka dengan lebih baik. Ambil inspirasi dari kisah-kisah inspiratif tersebut. Jangan takut untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan terus melangkah maju. Section 8. Masa depan cerah, finansial terjaga. Mengelola uang dengan bijak adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan keuangan yang sehat, kita bisa hidup lebih tenang dan fokus mengejar mimpi. Bayangkan masa depan di mana Anda terbebas dari beban finansial, bisa menikmati hidup dengan tenang, dan membantu orang-orang di sekitar Anda. Semua itu bisa terwujud dengan komitmen dan konsistensi dalam mengelola keuangan. Section 9. Saatnya bertindak untuk kebebasan finansial. Tidak ada kata terlambat untuk mulai mengatur keuangan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal kecil. Buatlah anggaran, sisihkan uang untuk ditabung, dan pelajari instrumen investasi. Ingat, kebebasan finansial adalah hak semua orang. Mari kita wujudkan mimpi dan masa depan yang lebih baik dengan mengelola uang secara bijak.